Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang pada video pembelajaran statistika. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu materi yang sangat penting dalam statistika, yaitu distribusi normal. Materi ini sering digunakan dalam berbagai bidang loh, mulai dari pendidikan, penelitian, ekonomi, hingga ilmu kesehatan. Teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Destina Natasha, Desta Anissa, Nina Ica Aryani, dan juga Riana Ika Kumala. Yuk, langsung saja kita mulai pembahasannya. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi probabilitas yang paling sering digunakan dalam statistika. Distribusi ini juga dikenal dengan nama distribusi Gauss yang diambil dari nama seorang matematikawan terkenal bernama Carl Friedrich Gauss. Mengapa distribusi normal begitu penting? Jawabannya, karena banyak data dalam kehidupan sehari-hari yang pola penyebarannya itu mendekati distribusi normal loh. Contohnya nih ya, seperti tinggi badan siswa, berat badan, nilai ujian, dan berbagai hasil pengukuran lainnya. Ciri dari khas distribusi normal adalah bentuk grafiknya yang menyerupai lonceng atau sering disebut bell-shaped curve. Sebagian besar data berada di sekitar nilai rata-rata, sedangkan semakin jauh dari rata-rata, jumlah datanya semakin sedikit. Setelah mengetahui pengertiannya, sekarang kita akan melihat bentuk matematis dari distribusi normal. Variabel acak kontinu X dikatakan berdistribusi normal apabila memenuhi fungsi probabilitas seperti pada rumus berikut. Mungkin teman-teman rumusnya terlihat cukup panjang dan rumit ya, tetapi jangan khawatir, kita cukup memahami arti dari setiap simbol yang ada di dalamnya. Yang pertama, ada simbol mu yang menyatakan nilai rata-rata atau mean dari data. Kemudian ada simbol sigma yang menyatakan simpangan baku atau standar deviasi. Nilai ini menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya. Selanjutnya terdapat konstanta pi yang nilainya sekitar 3,1416 dan juga ada E yang nilainya sekitar 2,7183. Teman-teman semuanya, melalui rumus ini, kita dapat menghitung peluang suatu nilai muncul pada distribusi normal. Namun dalam praktiknya, kita biasanya tidak menghitung langsung menggunakan rumus ini loh, melainkan menggunakan tabel distribusi normal atau bantuan perangkat lunak statistik. Nah, selanjutnya di sini ada distribusi normal umum. Teman-teman tahu nggak apa itu distribusi normal umum? Jadi, distribusi Gauss grafiknya disebut kurva normal yang berbentuk seperti lonceng kurva normal n, mu sigma kuadrat, yang mempunyai sifat-sifat: pertama, asimptotik terhadap sumbu mendatar, kedua, simetris terhadap garis X sama dengan mu, ketiga, mempunyai titik maksimum berkoordinat mu 1 per sigma akar dari 2x, dan yang keempat, mempunyai dua titik belok yang berjarak dari sigma sumbu simetri. Distribusi normal umum peubah acak X yang berdistribusi normal umum itu disebut juga sebagai peubah acak normal umum, teman-teman. Nah, jadi ketika peubah acak X berdistribusi normal dengan rataan mu dan varian sigma kuadrat dituliskan sebagai X berdistribusi normal mu sigma kuadrat. Dan ketika luas daerah di bawah kurva normal di atas sumbu X adalah satu satuan, maka integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari fx dx sama dengan 1. Dan integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari fz dz sama dengan 1. Selanjutnya ada parameter distribusi normal umum nih teman-teman. Jadi ketika kita ingin mencari sebuah rataan, varians, dan fungsi pembangkit momen dari distribusi normal umum itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Ketika kita ingin mencari sebuah rataan atau ekspektasi, itu rumusnya adalah ekspektasi X sama dengan mu
Dan kemudian untuk mencari varians itu rumusnya adalah varians X sama dengan sigma kuadrat, dan untuk mencari fungsi pembangkitnya itu rumusnya adalah mx dari T sama dengan E pangkat mu T plus setengah sigma T kuadrat. Teman-teman, selanjutnya distribusi normal baku atau Z. Distribusi normal umum dengan rataan mu sama dengan 0 dan varian sama dengan 1 disebut dengan distribusi normal baku. Nah, di situ sudah tertera ya teman-teman, yaitu N dalam kurung mu sama dengan 0. Varian sama dengan 1, jadi N-nya itu sama dengan 0,1. Nah, di situ juga ada fungsi densitas distribusi normal baku. Nah, jadi teman-teman, di situ fungsinya sudah tertera juga, yaitu fx sama dengan 1 per akar 2 pi E pangkat min 1 per 2 X pangkat 2 dengan nilai yaitu X bisa berapa saja dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Nah, jadi teman-teman, yaitu X sampai N 0,1 artinya variabel acak X berdistribusi normal dengan rataan 0 dan varian 1. Lalu di sini juga ada distribusi normal baku atau Z. Transformasi variabel acak ke bentuk standar. Distribusi normal variabel acak kontinu X dengan nilai-nilai parameter mu X dan varian X. Berapapun dapat diubah menjadi distribusi normal kumulatif standar jika variabel acak standar ZX menurut distribusi normal baku, yaitu ada hubungannya, yaitu ZX sama dengan X min mu X per varian X. Nah, jadi itu adalah salah satu rumus dari distribusi normal baku tersebut. Teman-teman bisa melihat karakteristik distribusi kurva normal. Nah, tersebut kan ada kurva ya teman-teman, ada gambarnya, yaitu sebelah kiri itu ada ekor, di tengah-tengah itu simetris, dan sebelah kanan itu juga ada ekor. Nah, pada karakteristik ini, yang pertama yaitu kurva berbentuk genta atau mu sama dengan MD sama dengan M0. Yang kedua yaitu kurva berbentuk simetris atau sumbu vertikal. Yang ketiga yaitu kurva normal berbentuk asimptotis atau disebut juga dengan tak terhingga. Dan yang keempat yaitu kurva mencapai puncak pada saat X sama dengan mu. Lalu yang kelima adalah luas daerah di bawah kurva adalah 1. Dan 1/2 di sisi kanan itu adalah nilai tengah dan 1/2 di sisi kiri. Selanjutnya, luas daerah di bawah kurva normal standar sudah ada tabelnya, yaitu dalam tabel distribusi normal standar atau tabel Z. Nah, ini teman-teman, ini adalah tabel distribusi normal atau disebut dengan tabel Z. Nah, jadi teman-teman, ketika kesulitan untuk mengerjakan soal, itu kita bisa melihat tabel ini ya teman-teman. Jadi itu sesuaiin kalau kita sedang melakukan atau sedang menyelesaikan penyelesaian soal-soal. Nah, kalau ketika sudah menemukan nilai-nilainya berapa, kita lihat pada tabel tersebut ya teman-teman. Selanjutnya yaitu contoh soalnya teman-teman. Nomor 1, carilah luas di bawah kurva normal baku dibatasi oleh Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1,24. Nah, caranya yang pertama kita menggambar kurvanya dulu teman-teman. Setelah kita menggambar kurvanya teman-teman, kita menentukan titiknya teman-teman, karena sudah titiknya yaitu titik 0 menuju titik 1,24. Jadi setelah dikasih titiknya, kita garis. Setelah kita garis, kita aksir teman-teman. Selanjutnya kita menentukan hasilnya dengan menggunakan tabel Z teman-teman, yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, kita kan Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1,24, maka kita hanya menggunakan
yang titik 1,24 karena dia 1,24, jadi dia titiknya 1,2 dan 0,04 teman-teman. Dapatkan hasil 0,3925 teman-teman. Selanjutnya yaitu contoh soal nomor 2 teman-teman, tentukan nilai dan gambar dari P Z kurang dari 0,75. Nah, pertama-tama kita menggambar kurvanya dulu teman-teman. Habis itu kita mencari titik 0,75. Setelah itu karena nilainya itu kurang dari, maka kita mengasinnya sebelah kanan teman-teman. Sampai ujung, sampai gambar kurvanya teman-teman. Selanjutnya kita mencari nilainya teman-teman dengan cara dikurang dengan 0,5. Jadi 0,5 dikurang dengan P 0 kurang dari Z kurang dari 0,75. Karena di dalam tabel Z-nya yaitu 0,75 itu kalau mencarinya dengan cara 0,7 dan 0,05. Jadi mendapatkan hasil 0,2734. Selanjutnya, karena sudah mendapatkan hasil, kita kurang dengan 0,5. Jadi 0,5 dikurang 0,2734 itu mendapatkan hasil 0,2266. Itu teman-teman hasilnya. Selanjutnya yaitu contoh nomor 3, suatu distribusi normal diketahui mempunyai mean 40 dan variasi 36. Hitunglah luas daerah antara 45 dan 50. Nah, di situ diketahui kan mu-nya adalah 40 dan sigmanya yaitu 6. Selanjutnya kita menghitung luas daerah antara 45 dan 50. Itu P-nya 45 kurang dari X dan X-nya kurang dari 50. Maka 45 dikurang 40 kurang dari X dikurang mu per sigma kurang dari 50 min dikurang 40 per 6. Nah, dari 45 dikurang 40 itu hasilnya 5 per 6 itu menghasilkan 0,8. Selanjutnya 50 dikurang 40 itu hasilnya 10, 6 menghasilkan 1,67. Jadi P-nya itu 0,83 kurang dari 1,67. Selanjutnya kita menggambar kurvanya teman-teman. Nah, karena titiknya itu 0 sampai 1,67, jadi kita kasih titiknya lalu kita garis, setelah itu kita akhir teman-teman. Selanjutnya kita mencari hasil dari P 45 kurang dari S kurang dari 50, yaitu dengan P 0 kurang dari Z kurang dari 1,67 dikurang P 0 kurang dari Z kurang dari 0,83. Nah, dari tabel Z-nya 1,67 itu mendapatkan hasil 0,4525. Sedangkan yang 0,83 itu mendapatkan hasil 0,2967. Jadi 0,4525 dikurang 0,2967 itu mendapat hasil 0,1558. Nah, begitu teman-teman cara mengerjakan soal tentang distribusi normal. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.